Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di ibadah Pelkat malam hari ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Kita bersyukur kita sudah boleh bersama membaca Alkitab sebelum kita menyaksikan tayangan video ini. Dari kitab Amsal 17 ayat 14 sampai 20 dengan tema khotbah kita yaitu kasih seorang sahabat. Kasih seorang sahabat. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang persahabatan di konteks modern saat ini, maaf kalau kemudian saya katakan ini sesuatu yang sulit, tidak mudah. Apalagi kalau persahabatan itu betul-betul dibangun dengan ketulusan, kejujuran, keikhlasan, yang selalu dilekatkan kata solid, sahabat yang bersedia di waktu susah maupun senang. Sekali lagi ini sesuatu yang sulit, saudaraku. Mengapa? Karena semua manusia ingin selalu terpenuhi kebutuhannya. Dan tidak jarang seseorang membangun hubungan persahabatan dengan orang lain supaya dalam kedekatan hubungan itu dia mendapatkan keuntungan dari seseorang, sehingga ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia cari dari orang tersebut, dia akan tinggalkan orang itu. Bahkan dengan mudahnya bukan cuma dia tinggalkan, tapi dia juga menyakiti, mengambil sesuatu yang dimiliki oleh sahabatnya itu tadi hanya karena dia ingin memiliki apa yang dimiliki oleh sahabatnya tersebut. Sadar atau tidak, saudaraku, kerap kali ini terjadi pada kita. Kita mau jujur akui atau tidak, itulah kenyataan hidup yang nyata saat ini. Kita mau mendekati orang lain karena kita punya mau, bukan karena kita melihat orang itu adalah saudara kita, adalah sahabat sejati kita yang harus kita kasihi. Coba kita lihat tema khotbah kita, saudaraku berkata demikian, kasih seorang sahabat. Bagaimana wujud kasih seorang sahabat? Betul-betul dia hadir untuk sesamanya tanpa pamrih, tidak menuntut balas, tidak melihat nanti senang baru dia dekat, susah dia menjauh, tidak. Tapi kasih seorang sahabat betul-betul rela untuk meleburkan diri dalam situasi apapun untuk menjadi pelindung, penyemangat, menjadi sumber sukacita bagi sesamanya. Dikala susah ataupun senang, dia tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan. Coba kita lihat dalam ayat 17 bacaan kita, saudaraku, dikatakan begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Artinya kasihnya itu selalu ada setiap waktu, tidak ditentukan oleh keadaan tertentu saja. Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, karena ini diminta langsung oleh firman Allah. Kalimat selanjutnya dikatakan begini, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya katakan di awal khotbah tadi, menjadi sahabat sejati yang dibangun dengan kata solid adalah seseorang yang bersedia untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dari orang tersebut, dari saudara kita tersebut, dari sahabat kita tersebut, dalam situasi apapun. Coba kita renungkan ini, saudaraku, supaya kita mulai belajar, kita memiliki kesediaan untuk selalu menjadi bagian yang utuh dari kehidupan orang lain. Karena itu Tuhan yang minta. Karena kita sebagai manusia tidak dikehendaki oleh Allah untuk saling menjatuhkan, meninggalkan, membiarkan, apalagi menjadikan orang merana, orang menderita. Tidak, saudaraku. Betul-betul dalam kesediaan yang ada pada kita, kita selalu menjadi penolong baginya.
Saya pikir ini baik saudaraku, supaya kita mulai berpikir untuk tidak berbuat jahat terhadap orang lain, apalagi orang yang dekat dengan kita. Ya, tentu kita bertanya saudaraku, kenapa kita digiring untuk bisa saling memahami dalam membangun hubungan pertemanan, persahabatan dengan yang lain. Tujuannya adalah ketika kita memanage hidup ini dalam kekuatan bersama dengan orang lain, itu akan semakin memampukan kita untuk bisa mengatasi persoalan yang ada, ketimbang kita bersifat individualis. Karena di sana kita menjadi orang yang sombong dan angkuh. Tuhan sudah bilang orang yang sombong akan direndahkan, orang yang tinggi hati akan dipermalukan, orang yang curang akan dibuat gagal, dan seterusnya. Tidak ada kecurangan-kecurangan, tidak ada kejahatan yang dilakukan manusia lalu berdampak baik bagi manusia. Tidak. Kalaupun dia senang menikmati hasil kejahatannya, itu tidak lama saudaraku. Karena pada kenyataannya penghukuman Tuhan berlaku atasnya. Jadi mari saudaraku, firman Tuhan pada malam hari ini benar-benar menuntun kita untuk mengerti bagaimana melihat sesama kita itu adalah saudara kita, bukan orang lain. Karena sepanjang dia manusia, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memanusiakan dia. Demikian orang lain pun terhadap kita. Bisa dibayangkan saudaraku, kalau saya dan saudara dan dia dengan temannya saling memanusiakan, saling menghargai, saling mendukung, menopang satu dengan yang lain. Khotbah kita tadi pagi katakan, kita akan menjadi orang yang baik, dan tentunya hidup kita indah dan damai. Dan saya percaya kalau kita ada di situasi itu, kita akan mampu saudaraku untuk menghadapi tantangan seberat apapun. Karena Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Jadi mari di ibadah Pelkat malam hari ini, sebagai suami terhadap istri, sebaliknya sebagai istri terhadap suami, orang tua kepada anak, anak-anak kepada orang tua, seorang sahabat kepada temannya, atau siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini, seorang rekan kerja terhadap rekan kerjanya. Mari kita bangun semua dalam kedekatan yang harmonis dan dinamis sebagai sahabat dan saudara di dalam Tuhan. Maka percaya kehidupan yang kita jalani dan alami akan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita, sekarang dan sampai selama-lamanya. Selamat berjuang untuk itu. Selamat membuktikan Tuhan Yesus menolong kita dan memampukan kita untuk melakukannya. Karena dalam Tuhan Yesus tidak ada yang sia-sia. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.